Sekarang harga emas begitu mahal, bisakah kita mencoba langsung mengekstraksi emas murni dari biji emas di rumah? Misalnya batu yang tampak hitam ini, jika diletakkan di pinggir jalan, mungkin kamu tidak akan melihatnya lebih dari sekali. Tetapi jika kamu menguasai teknik mengubah batu menjadi emas yang sebenarnya, maka nilai batu ini kurang lebih belasan juta. Pertama, mari kita timbang sebentar. Batu ini seberat sekitar 533 gram. Selanjutnya, mari kita uji kandungan emas dalam batu ini. Kita potong sedikit, letakkan di atas batu uji emas elektronik, teteskan sedikit cairan uji khusus, lalu letakkan batu tersebut di atasnya. Pembacaan ini menunjukkan sekitar 10K, sementara sebuah cincin emas murni yang sebenarnya jika diletakkan di monitor ini, semua lampu di monitor tersebut akan menyala, menunjukkan bahwa kandungan emas ini masih cukup tinggi. Kandungan emas 10K sekitar 41. Jadi kita kalikan dengan berat total, kita akhirnya bisa mendapatkan sekitar 222 gram emas. Namun, dalam proses penyulingan, pasti ada kehilangan, jadi berapa banyak yang bisa kita ekstrak? Mari kita coba lihat. Pertama-tama, langkah pertama kita perlu menyiapkan sebuah panci kering karena emas murni tidak takut terhadap api. Dalam konteks alkimia tradisional, metode pemanggangan selalu merupakan langkah yang paling sederhana dan juga paling dasar dalam pengolahan emas. Biji emas, seperti namanya, adalah batu yang terdiri dari emas dan beberapa mineral. Selama proses pembakaran, beberapa kotoran seperti sulfur dan arsenik dalam biji dapat berubah menjadi gas dan langsung menguap. Sementara itu, beberapa kotoran padat lainnya akan meleleh menjadi bentuk cair jika suhu cukup tinggi. Setelah biji cair meleleh pada suhu tinggi, segera masukkan ke dalam air dingin, beberapa zat yang berbeda akan saling mengendap. Setelah itu, Anda akan melihat bahwa batu ini sudah memiliki permukaan yang berkilau emas, tidak lagi tampak kusam. Namun, karena kita ingin memurnikan emas dengan tingkat kemurnian tinggi, kita dapat mengulangi langkah yang sama untuk kedua kalinya. Setelah meleleh kali ini, kita bisa menyiapkan sebuah ember yang lebih besar. Perlahan-lahan tuangkan cairan ini ke dalamnya agar mengeras menjadi potongan-potongan kecil, memudahkan kita untuk proses pengolahan selanjutnya. Setiap langkah pengolahan dibuat untuk mendapatkan emas yang lebih murni, tetapi beratnya pasti juga berkurang. Semua potongan biji kecil ini dikumpulkan dan diletakkan di dalam aliran air yang mengalir untuk dipanaskan, mengasingkan beberapa kotoran yang mengapung di dalamnya, tetapi secara ketat. Pada saat ini, semua padatan semuanya mengandung emas. Jadi bahkan kotoran hitam di atas kertas hijau di dalam corong ini semuanya juga mengandung emas. Ini juga tidak boleh terbuang, ambil dan bilas dengan air. Sebenarnya, selama seluruh proses alkimia, yang paling merepotkan adalah benda-benda berbentuk butiran yang terpisah ini. Mereka mengandung emas, tetapi tidak bisa dibuang. Pada saat ini, potongan biji besar yang berbentuk butiran sudah dicuci dengan sangat bersih, dan kemudian yang tersisa adalah bubuk hitam ini, ditambah beberapa pecahan padat. Jadi bagaimana cara memurnikan dan mengekstrak bagian ini? Sebenarnya, caranya sangat sederhana. Langsung saja masukkan seluruh lembar kertas hijau ini, kemas semuanya,